Selama Ramadan coba deh praktekin. 2 minggu aja Anda praktekin itu, lihat perubahannya luar biasa. Kok mood saya bagus banget, ide muncul segala macam, sholat lebih gampang, lebih khusyuk, baca Quran nggak ngantuk-ngantukan. Kenapa? Masuk juga bagi Anda yang pengen jantungnya sehat, Masya Allah. Dan badan saya fitnya luar biasa. Percayalah, kalau Anda kerjakan, itu tubuh Anda kan fitnya luar biasa. Ramadan ini coba targetin. Kita kembali ke gula ya. Nah, bagaimana caranya? Nih saya kasih resepnya. Ini mudah banget dan Masya Allah powerful banget dan tidak akan menyebabkan lonjakan gula setelah orang itu makan gula olahan. Kan gitu. Ya, gula olahan tadi sudah jelaskan apa saja. Apa itu? Nih. Saya nanti bilang promo merek lagi. Ini cuka. Gak ada mereknya kan? Ini cuka. Ya, ini cuka. Jadi ternyata beberapa dari satu buku yang saya baca, dia orang peneliti ya, dia tunjukin orang yang makan roti, ya orang yang makan roti itu ternyata setelah makan roti tanpa apapun itu terjadi lonjakan gula. Ya lalu sama dia, ya sama peneliti itu dia masukin ini cuka, ya kayak gini lah, masukin ke air begini, lalu diminum. Kemudian dicek gulanya pada orang yang berbeda. Ya, makan roti, tapi sebelum dia makan roti dia minum ini dulu. Ternyata tidak terjadi lonjakan gula. Paham ya? Kenapa? Ya banyak kenapa-kenapanya. Seratnya, enzimnya, bakterinya, kan cuka ini kan ada bakterinya. Ya, diminum tuh. Nah, jadi kalau Anda yang masih makan begitu, coba usahakan ada cuka dulu masuk. Kalau yang mah gimana? Kamu tanya standar tuh. Anda cairkan sampai nggak terlalu asam. Boleh. Atau kalau enggak Anda kayak begini Anda campurkan dengan madu. Itu juga boleh. Itu cara paling mudah ya untuk mengatasi lonjakan. Sehingga nanti kalau Anda makan itu enggak terlalu berat beban tubuh kita untuk mengolah gula yang masuk tadi gitu loh. Seperti itu, pakai cuka tadi. Ya. Berapa banyak? Ya paling 1 sendok cukup lah, 1 sendok teh lah cukup insya Allah. Ya. Atau, taunya juga nih, dikasih minyak. Jadi kalau yang ibu-ibu nih misalkan Anda masak nasi gitu ya, nasinya itu Anda campurkan dengan VCO. Nasi dalam dandang itu campurkan VCO. Itu lemaknya bagus. VCO itu kan dibuat dari apa sebenarnya? Dari ya virgin coconut oil. Ya, itu minyak kelapa ya, dari kelapa. Jadi sebenarnya ilmu dasarnya itu lemak itu dilawan dengan lemak. Lemak dilawan dengan lemak, asal lemaknya baik. Nah, kayak mungkin kelapa kayak begini. Ya sebenarnya Ramadan itu jangan kita viralkan kelapa muda. Jangan lagi Ramadan kan viral tuh. Kan viral sih, maksudnya ramai banget orang beli kelapa muda. Padahal kelapa tua juga bagus. Air kelapa tua itu, itu enak banget. Dan itu air isotonik dan isokinetik terbaik. Tidak bisa dikalahkan dengan air isotonik manapun di supermarket atau air pabrik, kan nggak bisa. Air kelapa tua itu. Ya. Jadi minum tuh air kelapa tua. Jadi kalau mau bikin, kan di sini biasa dibuang-buang kan. Kalau mau bikin santan, kan dibuang kan. Jangan dibuang. Dipakai itu santannya, apa namanya, airnya. Untuk bikin es campur. Jadi es campur pakai air kelapa. Cakep tuh. Ya. Isinya apa? Serat semua. Buah-buahan, ya, ada lidah buaya, ada rumput laut, ada kolang-kaling, tanpa susu dan tanpa sirup. Iya dong, kita pakainya madu. Ya, kalau enggak gula aren, gula kelapa, gula Jawa gitu-gitulah. Jadi selama Ramadan ini coba targetin, tidak ada gula pasir di antara kehidupan Anda. Selama Ramadan coba deh praktekin. 2 minggu aja Anda praktekin itu, lihat perubahannya luar biasa. Enggak ada gula pasir sama sekali. Jadi kalau mau ibu-ibu misalkan, dok kan saya bikin sambal. Udah saya ajarin cara bikin sambal yang enak. Ya, gampang. Pakai apa? Kalau sambal pasti pakai cabai kan. Cabai rawit, bawang putih, kasih garam, kasih kurma. Enak banget itu. Enak banget enaknya. Dan itu maksudnya manisnya dapat, pedasnya dapat, gurihnya dapat, pakai kurma doang. Ya, seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi targetin tuh, kalau bisa 2 minggu ke depan ini no gula. Minum teh, teh tawar.
Ya, minum kopi, kopinya pahit. Dan yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah cukup manis tanpa mereka. Gitu. Gitu. Iya, karena kalau sudah pencernaan bagus, itu ya badan tuh pasti akan ngikut Pak Bu. Mood akan bagus, beneran. Saya udah banyak ketemu orang yang dia bilang kok mood saya bagus banget, ide muncul segala macam, sholat lebih gampang, lebih khusyuk, baca Quran nggak ngantuk-ngantukan. Kenapa? Karena memang perut itu atau pencernaan atau tubuh kita itu sangat berefek atau sangat mempengaruhi moodnya kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi kalau kita bicara tentang beras, nasi segala macam bisa pakai ini. Termasuk juga bagi Anda yang pengen jantungnya sehat, ini saya kasih resep mudah banget. Apa itu? Makan kelapa tua. Kelapa tua yang buat santan itu dimakan. Ya dimakan. Dan tolong jangan fitnah dia bahwa akan menyebabkan cacing kremi. Ya, kan? Saya sudah tahu Anda mau ngomong itu. Nggak ada ceritanya cacing kremian makan kelapa. Yang udah cacingan sebelumnya. Bukan salah kelapanya. Ada-ada aja nih. Semua difitnah zaman sekarang itu. Kelapa difitnah, kunyit difitnah. Coba deh, minum kunyit sedikit, oh nanti rahim kering. Padahal dia kunyit di bumbu-bumbu dia minum dimakan aja sama dia bikin pindang, bikin apa pakai kunyit gitu loh. Kenapa takut luar biasa? Toh belum pernah kedengaran, kita belum pernah kedengaran orang keracunan minum jahe. Ada nggak? Ada. Keracunan minum jahe nggak ada, keracunan kunyit nggak ada, keracunan kencur nggak ada. Sehat-sehat aja kita. Saking luar biasanya kadang-kadang ketakutan dengan rimpang-rimpang itu. Masya Allah, tangan saya masih kuning nih. Kemarin baru bikin sendiri di rumah. Saya suka ngiris-ngiris, potong sendiri, bikin sendiri, Masya Allah. Dan badan saya fit luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu rahasianya. Jadi kalau Anda yang mau, jadi gini. Nih mulai gini. Jadi itu rimpang-rimpang itu tuh. Jahe, kunyit, kencur, segala macam itu. Kan tadi saya jelaskan ada istilah autofagi. Autofagi itu self-eating. Self-eating itu tubuh kita memakan sel-sel yang rusak. Autofagi itu Bapak sekalian hanya bisa terjadi kalau orangnya berpuasa. Menahan lapar. Kalau dalam keadaan kenyang tidak akan bisa terjadi itu. Ya. Nah ternyata ada makanan-makanan yang bisa memicu autofagi lebih kuat. Salah satunya apa? Kurkumin. Kurkumin ada di mana? Kunyit. Makanya orang yang minum rimpang-rimpang itu kadang-kadang nggak pengen makan. Karena dia memang mengatur atau menekan, kayaknya saya lihat mekanismenya itu menekan hormon. Jadi dalam tubuh kita kan ada hormon lapar, ada hormon kenyang. Hormon kenyang itu namanya leptin, hormon lapar itu namanya grelin. Si kunyit ini, turmeric ini dan beberapa gingerol ya di jahe itu dia seperti menekan hormon lapar. Jadi orangnya nggak selera, tak terlalu selera makan. Sama kayak kafein. Kafein pada kopi itu coba lihat orang yang kopi. Bawaannya kan nggak mau makan. Karena kafein itu masuk salah satu yang low autophagy food. Dia memicu autophagy dalam tubuh kita sehingga nanti proses itu lebih powerful, lebih optimal proses pembersihan itu. Makanya kalau lagi Ramadan, lagi puasa, ya Anda makan makanan kayak begini nih, itu proses pembersihan tadi akan jauh lebih dahsyat terjadi dalam tubuh kita. Syaratnya apa? Tadi jangan pertama gulanya di stop, ya. Yang kedua apa? Lemak-lemaknya atau lemak trans namanya itu yang banyak berasal dari minyak goreng ya, itu Anda stop. Minyak tadi kan kaidahnya lemak lawan lemak, maka ini jadi solusinya. Santan itu bagus sebenarnya kalau tidak dipanaskan. Ya, orang barat nyebutnya coconut milk, kita nyebutnya santan. Ya, itu bagus. Jadi kalau Anda bisa bikin kopi pakai susu santan itu cakep tuh. Cappuccino. Ya, santan yang banyak-banyak bisa dibuat. Saya pernah nyobain kok. Atau juga minum susu santan itu ya mungkin takarannya seperempat tadi itu loh, seperempat kelapa tua, seperempat itu dimakan. Kalau nggak dimakan dibikin parut, kelapa parut dimakan sama singkong namanya getuk. Itu keren. Getuk tuh sehat loh. Asal jangan kasih pewarna. Zaman sekarang dikasih pewarna lagi sama dia. Aduh, saya pikir kadang-kadang nih semua pengen yang cantik-cantik, yang indah-indah, tapi semua kasih kimia-kimia gitu loh. Makanya kalau lihat buah-buahan, itu saya pas ada acara di hotel tadi pagi itu saya nyium jeruk dulu, coba lihat.
Dulu orang buka jeruk, bush, bau jeruknya kerasa. Sekarang kayak dipukul-pukul pun nggak keluar tuh bau jeruk. Karena tanah udah rusak semua. Ya, udah rusak serusak-rusaknya sekarang itu. Jeruk bau, pisang tuh bau, ada aromanya. Sekarang nggak ada. Karena tanah udah habis semua. Dan manusia yang makan sumber dari tanah tadi akhirnya mendapatkan efek kan. Nggak ada sehat-sehatnya. Ya, akhirnya apa? Disalahkan tanaman, disalahkan segala macam. Saya pernah dapatkan nangka, ada teman tanam nangka, ditanam secara benar-benar bebas semprotan sintetik segala macam itu ternyata orang makan nangka bisa loh. Padahal aslinya kan kebanyakan orang makan nggak bisa makan nangka, ya seperti itu, ya. Nah jadi tadi kaidahnya tadi. Makanya kalau salah satu tips saya kalau saya beli buah itu biasanya saya cari buah yang tumbuhnya alami dan kemungkinan besar itu tidak disemprot-semprot. Contohnya apa? Apel mah semprot Pak. Pokoknya sebagian disemprot. Manggis, jualan. Gak disemprot kan? Manggis, itu manggis itu Anda makan saat-saat bijinya. Oh itu bagus Pak manggis, serius. Bijinya tuh antioksidannya, seratnya tinggi banget. Terus dikunyah, nggak usah dikunyah. Kalau dikunyah pun sebenarnya nggak pahit ya. Coba Anda baca datanya itu. Bahkan manggis itu dari kulitnya itu Masya Allah kandungannya banyak sekali. Tapi kita nggak bisa makan, dibikinlah diolah, kan jadi sirup kulit manggis kan gitu. Tapi kalau kita bisa makan gampang, makan buahnya aja sama biji-bijinya. Gak usah ditelan, kalau saya biasanya kalau makan manggis sudah dagingnya selesai, saya langsung masukkan dia untuk diolah di dalam. Ya gitu. Apalagi contohnya, duku. Duku kan steril loh, organik. Gitu ya. Apalagi rambutan. Ini buah-buah lokal kita aja. Ya. Gak usah ngimpor-impor apa macam-macam gitu kan, cari semangka nggak ada biji, cari anggur nggak ada biji. Lah kalau nggak ada biji nanamnya gimana? Belum kepikiran ya. Kalau nggak ada biji nanamnya gimana? Ya, seperti itulah. Itu ya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana caranya? Tadi kan saya jelaskan pakai ini nih. Jadi kalau Bapak Ibu mau jantungnya sehat, makan kelapa 1/4 sehari. Jantungnya sehat. Karena lemak pada kelapa itu sangat baik untuk jantung. Ya. Bukan kelapa ini ya, yang tua. Ya. Kalau saya lihat kelapa ini kadang-kadang ya Allah, maha besar Allah gitu ya. Maha Rahman Rahimnya Allah menciptakan air kelapa ini. Karena isinya sangat berharga, Allah lindungi dia. Coba pernah kita tadabur lihat gitu kan, ya Allah gitu kan, Allah lindungi dengan serabutnya, kan ini, bagian luar ini, kulit ini, kerasnya luar biasa. Kemudian masuk lagi dalam, ada lagi kulitnya keras, batoknya. Ya, Allah lindungi lagi setelah batok dengan dagingnya. Baru di dalamnya ada intinya manusia, kan asam amino isinya. Isian kelapa itu kan asam amino. Ya, semua proses itu berjalan terus sampai akhirnya nggak diminum sama manusia. Allah padatkan dia namanya kentos, betul nggak? Siapa yang bikin? Siapa yang bikin kentos? Petani nggak bisa. Subhanallah kan? Kentos pun diteliti, ternyata manfaatnya masih ada. Masya Allah kan? Jadi kata guru saya itu kalau engkau mau dapatkan vibes mungkin getaran-getaran kebesaran Allah tuh coba kau pandangi alam ini, kau pandangi pohon, kau pandangi rumput segala macam sampai air matamu menetes. Kata dia begitu. Coba mandangin kelapa. Kita mikirnya nih berapa satu ya gitu kan? Bukan mikir kebesaran Allah di sini. Itu recehnya pemikiran kita sekarang. Ya, Masya Allah ya. Mari kita tahu. Nah, itu ya, jadi kelapa. Airnya juga sama tuh. Jadi kalau Ramadan Anda mau bersih-bersih, minum air kelapa. Supaya dapat manfaat optimal, air kelapanya Anda campur madu. Aduk-aduk, sebentar, tunggu sebentar, baru Anda minum. Jadi misalkan sebutlah mungkin maghrib tuh jam 6, jadi 6 kurang 1/4, nah gitu. Anda siapin air kelapa. Tanpa es, tanpa sirup, susu kental manis. Ya, coba sedikit lebih bagus gitu loh makannya. Gemes. Ya, dari zaman purbakala buka puasa gorengan nggak berubah-berubah. Pakai dalil pula.
Tahu dalilnya? Kalau kita berbuka puasa pakai kurma itu sunnah Nabi. Tapi kalau gorengan wajibnya itu. Kata dia gitu. Iya, iya, iya. Saya yang agak turun kecerdasan atau orang ini loh sih. Bener juga sih, itu serah lah. Tapi ya tadi akhirnya baru maghrib sudah ngantuk. Ya, tarawih apalagi? Ngantuk aja, karena tuh tidak jauh-jauh dari gula. Tadi ingat baik pesan-pesan ini, percayalah. Kalau Anda kerjakan, itu tubuh Anda akan fitnya luar biasa. Berarti kita nggak boleh, bukan nggak boleh, coba dididik untuk disiplin itu loh maksud saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Supaya dia nggak terlalu kuat pengaruhnya karena nggak ada serat. Contoh ya, contoh nih ibu-ibu nih misalkan, kalau Anda masak nasi, Anda campurin biji-bijian kayak begini. Ini kan macam-macam isinya nih. Ada kacang ijonya, ada ketannya, ya, ada wijennya. Jadi nasinya dicampur dengan biji-bijian ini nih. Yang itu disebutkan Allah dalam surat Abasa. Ya. Dimasukin biji-bijinya. Dan nasinya tuh ada seratnya. Jadi sebenarnya gula olahan itu Bapak Ibu sekalian itu menyebabkan masalah itu karena memang dia nggak ada serat gitu loh. Ya karena dia nggak ada serat. Ya jadi Anda bisa campurkan ini nanti. Ya. Kalau nggak ada ini gimana? Tadi minyak tadi kan bisa. Ya. Atau kalau nggak misalkan nasinya dikasih kelapa. Kelapa yang diparut campurin ke nasi juga bagus tuh. Kan minyak juga tuh, tapi minyak yang sehat. Ya, jadi beberapa caranya. Kemudian lemaknya Anda mulai, jadi dua aja saya minta, Bapak Ibu sekalian mulai perbaiki atau mulai ganti. Ya, yang pertama gula pasir. Anda stop sama gula pasir, stop sama sekali kalau bisa. Itu nanti petugasnya akan kuat banget ya. Ya, apalagi petugasnya Anda suruh nge-gym. Makanya sekarang itu jangan fokus di nurunin berat badan, tapi fokus di pembentukan massa otot. Mereka nyebutnya weight training, latihan beban. Ya, contoh latihan beban apa? Push up, squat, plank. Atau Anda pakai botol kayak begini, ini kan ringan, tapi ngerjainnya 100 kali, pegel juga. Itu juga bagus. Pegelnya itu akan membuat salah satunya nanti muncul nyeri kan. Nyeri itu bagus buat beban, jadi nanti membentuk massa otot gitu loh. Ya, jadi saya pernah tanya terakhir kemarin ke seorang personal trainer, saya tanya, Mas gini Mas, saya mau tanya, ada orang, nih berat badannya sama, 70 saya bilang. Yang kedua ini, yang si B katakanlah si A ini, A sama B. Nah B ini dia fokus akhirnya diturunkan berat badan karena menurut dia itu obesitas, kata dia gitu. Kalau menggunakan standar indeks massa tubuh kata dia. Diturunkan sama dia, tapi turunkan itu sampai berapa gitu kan dengan komposisi tinggi badan dan tinggi berat badan kayak begitu turun tuh. Akhirnya turunlah berat badan dia. Tapi yang A tidak mau turun berat badan. Ya. Yang dikerjakan apa? Dia memperbanyak massa ototnya. Ya. Kalau massa otot sudah kebentuk, maka petugas itu akan jauh lebih powerful dalam mengolah insulin. Itu sebenarnya poinnya. Sehingga nanti berat badannya sama, misalkan ini nggak diturunkan, ya, tapi yang ini massa ototnya lebih gede, lebih besar. Tanda massa otot itu apa? Ototnya itu berisi, paham nggak? Bukan gelember-gelember gitu. Ya apa namanya? Itulah pokoknya. Gelambir, ya. Kalau gelember-gelember itu, atau lah bahasa mana itu. Ya seperti itu ya, polanya. Caranya gimana? Banyak caranya. Termasuk sebenarnya sholat itu cara yang paling, kita sholat bukan untuk sehat ya, bukan, nauzubillah. Kita sholat karena perintah. Tapi sholat itu kalau Anda manfaatkan sholat itu dengan benar, kebentuk Pak. Ya, ini kan pegel nih kalau lama-lama. Ruku apalagi, sujud apalagi. Pegel loh. Apalagi nanti coba lihat, kalau posisi kita sujud itu, kita benerin ya, itu ada tekanan di perut. Ya makanya kalau sujud itu kaki kan begini nih. Ininya jangan kebuka, tapi dirapetin, nekan dia. Makanya saya kalau memang susah, ya tadi saya katakan kita bukan sholat ini untuk niat ini bukan. Tapi kalau gerakan sholat benar, dia melancarkan buang air besar. Sangat melancarkan, membuat kita gampang BAB. Ya. Itu dahsyatnya. Makanya semua syariat dalam agama Islami sebenarnya menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya sebagai ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.